Pemirsa, Badan Narkotika Nasional bersama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap produksi rokok elektrik yang mengandung narkotika jenis etomide bernilai belasan miliar rupiah. 3.000 cartridge dan vape turut diamankan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dengan modus rokok elektrik. Petugas melakukan pembuntutan pada Kamis siang kepada terduga pelaku sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat siang, petugas melakukan pelacakan hingga ke sebuah apartemen di kawasan Sudirman di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan aktivitas produksi rokok elektrik mengandung narkotika. Aktivitas dilakukan oleh dua orang pelaku berinisial TKG dan MK, warga negara asing yang tiba di Jakarta dari penerbangan Kuala Lumpur. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge vape serta cairan yang diduga mengandung etimodet atau narkotika golongan 2. Yang tadi kita ikutin tadi atas perintah bosnya yang berinisial A, ya, di luar negeri. Jadi ini merupakan jaringan internasional, baik itu bahan cair ini, ya, maupun cartridge dan belum cartridge ini adalah dari luar negeri, ya, luar negeri. Pelaku pun warga negara asing. Ribuan cartridge ini rencananya akan dipasarkan dengan harga 5 hingga 6 juta rupiah per unit. Dengan jumlah 3.000 cartridge, omset bisa mencapai 18 miliar rupiah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbawati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo di Solo pada beberapa waktu yang lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan pertemuannya dengan Joko Widodo pada beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Bahkan dirinya menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi.
Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan bahwa terdakwa Kerry Adrianto Reza telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah. Namun terdakwa membantah adanya kerugian negara dalam penyewaan terminal BBM Pertamina. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Kerry Adrianto Reza dan 2 terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai kerjasama antara PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina dalam hal penyewaan tangki seharusnya tidak diperlukan. Hal ini karena Pertamina masih memiliki terminal BBM di beberapa lokasi lain. Sebetulnya Pertamina tidak memerlukan TBB Merak ini karena masih terdapat tangki-tangki yang memiliki kapasitas yang sama bahkan lebih besar. Ada di Tanjung Gerem, ada di tempat yang lain. Sementara itu, terdakwa Kerry Adrianto Reza membantah jika dirinya dianggap merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim bahwa angka 2,9 triliun rupiah tersebut merupakan kewajiban Pertamina atas pembayaran sewa tangki BBM milik PT Orbit Terminal Merak yang masih berlangsung hingga saat ini. Ada berita acara serah terimanya, sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif. Semua pekerjaan itu diakui oleh kedua belah pihak. Jadi yang angka 2,9 triliun itu setelah nyata dibuktikan di persidangan bahwa itu adalah bayaran atas tagihan saya. Jadi tolong diperhatikan ya, tidak ada kerugian negaranya di sini. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, Dhanil memastikan dan memberikan catatan apa saja yang harus diperbaiki. Untuk asrama yang dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan jemaah haji, Dhanil memerintahkan pejabat terkait untuk tidak menggunakannya sebelum diperbaiki. PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian. Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama klub Ashad di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media center haji. Dari Jakarta, Ike Kusuma, iNews melaporkan.